Gunung Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo, Pegunungan Tengger Semeru di Jawa Timur, Indonesia. Pegunungan ini memiliki lautan pasir dan kawah yang sangat eksotis, serta pemandangan matahari terbit yang indah. Nama Gunung Bromo diambil dari bahasa Jawa kuno atau Sanskerta, yakni Brahma, yang merupakan nama salah satu dewa dalam agama Hindu. Oleh karena itu, penduduk asli Gunung Bromo menganggap gunung ini sebagai gunung suci dan kerap melakukan upacara untuk menghormatinya. Gunung Bromo terletak pada ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh 4 kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Gunung Bromo mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah sekitar 800 meter dari utara hingga selatan dan sekitar 600 meter ke timur dan barat. Adapun daerah bahayanya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad 20 dan 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada tanggal 19 Juli 2019. Gunung Bromo awalnya hanya lautan pasir hasil muntahan dari erupsi Gunung Tengger yang berada di dekatnya. Letusan erupsi Gunung Tengger melemparkan material vulkanik ke tenggara yang menyebabkan munculnya lembah besar yang dalam. Letusan itu memicu munculnya kaldera dengan diameter lebih dari 8 km. Akibatnya, terjadi muncul sebuah lubang besar berupa lorong magma di tengah kaldera yang memunculkan 4 gunung baru, yaitu Gunung Widodaren, Gunung Watangan, Gunung Kursi, dan Gunung Bromo. Kawasan Bromo memiliki savana dan gurun sekaligus. Area padang rumput dikenal dengan sebutan Bukit Teletabis. Sementara padang pasir membentang sekitar 10 km persegi di berbagai penjuru. Layaknya kaldera, padang pasir ini juga terdiri dari pasir laut vulkanik, yang kadang terdengar seolah berbisik karena tiupan angin. Karena itulah muncul istilah pasir berbisik untuk menyebut kawasan yang telah dilindungi sejak tahun 1919 ini. Lautan pasir tersebut menjadi salah satu ikon kawasan Gunung Bromo yang dikunjungi banyak wisatawan. Keindahan lautan pasir berbisik ini menjadikannya sebagai spot foto favorit bagi wisatawan. Suku Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar kawasan Bromo, Tengger Semeru. Ada banyak teori dari ahli mengenai asal mula suku Tengger. Masyarakat suku Tengger percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari kerajaan Majapahit sejak masa kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Pegunungan Tengger diakui sebagai tempat yang suci yang dihuni abdi spiritual dari Sang Hyang Widiwasa atau dikenal sebagai Hulun. Teori ini pun dibuktikan dengan adanya prasasti Walandit Berangka 851 Saka atau 929 Masehi. Di dalam prasasti tersebut diceritakan adanya sebuah desa bernama Walandit di Pegunungan Tengger yang merupakan tempat suci yang didiami oleh Hyang Hulun atau abdi Tuhan. Masyarakat Tengger dalam kesehariannya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa Tengger sebagai bahasa daerah. Sebagian besar suku Tengger memeluk agama Hindu dengan ditandai adanya bangunan pura seperti Pura Luhur Poten.
Nenek moyang masyarakat suku Tengger juga disebut terkait dengan cerita rakyat Roro Anteng dan Joko Seger. Demi mendapat keturunan, Roro Anteng dan Joko Seger harus menumbalkan anak bungsunya ke dalam kawah Bromo sebagai syarat. Sayangnya, keduanya tidak rela mengorbankan sang putra dan malah menyembunyikan Raden Kusuma di daerah Ngadas. Hal ini membuat kawah Bromo mengeluarkan letusan dahsyat dan akhirnya Raden Kusuma memilih berkorban demi keselamatan keluarganya. Sebelum melompat ke bawah, Raden Kusuma berpesan untuk mengirimkan hasil bumi ke Gunung Bromo setiap tanggal 14 Kasada, yang menjadi cikal bakal Yatnya Kasada. Adapun nama Tengger ini adalah gabungan dari suku kata terakhir Roro Anteng dan Joko Seger. Cerita tersebut adalah yang mendasari setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan ke-10 menurut penanggalan Jawa. Upacara Yatnya Kasada di Gunung Bromo adalah sebuah upacara persembahan atas hasil bumi. Nantinya, hasil bumi tersebut akan dilempar ke dalam kawah Gunung Bromo sebagai bentuk syukur. Pura Lur Poten atau disebut Sanggar Agung Poten adalah sebuah pura yang terletak di bawah Gunung Bromo. Pura ini adalah tempat persembahyangan umat Hindu Tengger. Pura ini dianggap sebagai satu-satunya bangunan yang dibangun di atas padang pasir. Pendiriannya ditujukan untuk tempat masyarakat Hindu Tengger menyembah Dewa Brahma. Pura didirikan di atas lahan yang disebut Poten, yang selama ratusan tahun sebelumnya digunakan oleh penduduk Tengger untuk merayakan Labuh Kasada. Lahan tersebut disebut Sanggar Agung Poten. Poten berasal dari kata empot-empoteng ati, atau dalam bahasa Indonesia berarti hati yang terdalam. Jika ingin naik ke atas kawah, pengunjung sudah disediakan tangga yang akan mengantar hingga ke bibir kawah. Hal yang menarik dari tangga tersebut adalah jumlah anak tangga yang kerap berubah-ubah saat dihitung. Sejumlah pengunjung menyebut jumlah tangga 250 anak tangga. Namun dalam berbagai literatur lama, jumlah anak tangga disebut berbeda-beda. Ada yang menyebut 240, 250, bahkan 260 anak tangga. Tokoh adat suku Tengger membenarkan jika sering terjadi perbedaan jumlah anak tangga yang dihitung pengunjung. Ada yang mengatakan kurang dari 250 anak tangga, ada juga yang menyebut lebih. Perbedaan ini banyak meyakini sebagai kesakralan Gunung Bromo. Namun secara logis, hal ini kemungkinan terjadi karena medan dan lokasi yang jauh, sehingga membuat wisatawan lelah dan tidak fokus.